namanya front loading ekspor ke Amerika Serikat. Jadi mumpung baru diumumkan, belum diberlakukan karena diberlakukannya baru Agustus tanggal 7 ini. Jadi banyak pesanan ekspor sebelum kenaikan tarif itu dilakukan bahkan sesudah terjadi pengumuman tersebut. Ini menjelaskan mungkin sedikit dari pertumbuhan ekspor yang justru meningkat pada saat pengumuman di kuartal kedua. Kita nanti harus melihat secara hati-hati dampak keputusan dari Presiden Trump menetapkan 19% yang lebih rendah dari yang diumumkan awal. Kita harapkan momentum akan terjaga di kuartal ketiga dan keempat. Ekspor jasa tumbuh tinggi 11,17%. Nanti Ibu Widi akan menyampaikan mengenai kunjungan wisatawan mancanegara, karena ini adalah termasuk dalam ekspor jasa. Import juga tumbuh tinggi di 12,17%, terutama untuk bahan baku dan barang modal. Ini juga memberikan optimisme bahwa import ini kemudian akan mendukung pertumbuhan terutama di sektor manufaktur pada kuartal selanjutnya. Untuk import jasa, terutama mobilitas wisatawan mancanegara tumbuh 8,43%. Nanti Bu Menteri Tourism Pariwisata akan bisa menyampaikan. Kalau dari sisi produksi, kami juga melihat suatu perkembangan yang positif untuk industri pengolahan yang merupakan kontributor terbesar, baik dari sisi perekonomian maupun dari sisi pajak, ini tumbuh 5,68%. Terutama akibat hilirisasi dan juga karena domestic demand yang meningkat. Industri logam dasar tumbuhnya bahkan 14,9%, terutama karena permintaan ekspor. Untuk industri makan dan minum tumbuhnya 6,2%, terutama untuk CPO dan minyak goreng. Kita harap ini juga MBG maupun dari sisi permintaan ekspor memberikan dukungan kepada growth di sektor manufaktur. Industri kimia dan farmasi tumbuh 9,4%. Ini juga karena berbagai ekspansi dari kesehatan, belanja pemerintah untuk sektor kesehatan juga meningkat dan ini juga diharapkan akan juga meningkatkan permintaan terhadap industri kimia dan farmasi. Untuk pertanian, kehutanan perikanan tumbuh 13,82%. Dipengaruhi karena tadi telah disampaikan oleh Pak Menko mengenai pergeseran tanaman pangan. Perdagangan tumbuh 5,37%. Ini didorong terutama untuk konsumsi kebutuhan rumah tangga dan aktivitas produksi lainnya. Konstruksi tumbuh 4,98 juga menunjukkan investasi di sektor bangunan yang tadi juga menjelaskan dari sisi PMTB. Dari pertambangan sudah mulai pulih meskipun tumbuhnya hanya di 2,03%. Terutama karena hilirisasi sehingga memunculkan permintaan terhadap raw material. Untuk transport dan pergudangan tumbuh 8,52, ini terutama karena respons dari policy yang kita luncurkan Pak Menko ya waktu itu, yaitu pada hari libur dengan memberikan stimulus dalam berbagai diskon tarif yang kita berikan untuk transportasi darat, laut, dan udara. Bahkan sektor akomodasi makan dan minum tumbuh 8,04. Untuk informasi dan komunikasi tumbuhnya di 7,92. Nah, kami dari sisi APBN akan terus melakukan tugasnya untuk mengelola perekonomian dan menjalankan apa yang sudah direncanakan sehingga perekonomian diharapkan tetap bisa tumbuh terjaga di sekitar 5%. Paket stimulus yang telah diumumkan Pak Menko waktu itu bersama beberapa menteri, yaitu 24,4 triliun untuk menjaga daya beli, untuk penebalan kinerja dunia usaha dan stabilisasi ekonomi telah berjalan dari mulai diskon transport dengan melakukan PPN yang ditanggung pemerintah, penebalan bantuan sosial tadi 11,9 triliun, bantuan subsidi upah 10,72 triliun, ini semuanya tadi memberikan penjelasan mengenai tadi consumption maupun beberapa kenaikan dari beberapa sisi demand side. Kemudian untuk triwulan
ketiga, kita akan terus masih ada 10,8 triliun stimulus aktivitas ekonomi yang akan terlaksana di triwulan ketiga, yang kita harapkan juga akan memberikan momentum pada bulan Juli yang baru saja kita lewati, dan nanti di bulan Agustus ini diharapkan momentumnya tetap terjaga. Beberapa yang memberikan optimisme tentu saja karena belanja pemerintah mulai terakselerasi. Makan bergizi gratis, nanti mungkin Pak Dadan bisa menyampaikan. Pembangunan sekolah rakyat ini juga akan 200, mendekati 200 akan mulai berjalan di bulan September, berarti seluruh renovasi rehabilitasi terjadi pada bulan Juli Agustus ini. Juga rehabilitasi sekolah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar ini juga mulai terakselerasi di kuartal ketiga ini. Kemudian dari Menteri Perumahan, FLPP nanti tadi akan terus diharapkan bisa terjaga mencapai 220.000 kuartal ketiga dan 350.000 di akhir tahun ini. Kami juga memberikan dukungan untuk stabilisasi harga pangan karena konsumsi penting sekali tadi. Jadi Bulog telah diinjeksi dengan 16,6 triliun untuk stabilisasi beras saja dan 5 triliun untuk stabilisasi harga jagung. Serta diregulasi di sektor pertanian untuk pupuk yang menyebabkan musim tanam bisa terjaga dengan ketersediaan pupuk yang bersubsidi. Kita juga menjaga iklim investasi agar tetap sehat dan kompetitif, terutama pemerintah akan juga setiap saat bersama dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian melakukan perlindungan industri dalam negeri dengan bea masuk tindakan pengaman atau BMTP apabila dibutuhkan. Ini sangat penting di dalam rangka kita untuk tetap menjaga competitiveness dari industri manufaktur kita. Kemudian untuk administrasi perpajakan juga disimplify, terutama untuk penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE yang akan bekerja sama dengan kami di dalam pemungutan PPh pasal 22. Tidak ada pajak baru atau tarif baru, hanya administrasinya disederhanakan dan dimudahkan. Kita akan terus bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga di bawah Pak Menko untuk perluasan deregulasi, relaksasi, efisiensi, sehingga dia terus akan mendorong investasi di dalam negeri. Di bidang perpajakan, pajak dan bea cukai, kami terus melakukan perbaikan administrasi dan juga terus melakukan perbaikan dari sisi kebijakan. Percepatan penetapan tarif perlindungan dari 40 menjadi 14 hari itu di dalam rangka kita mengintegrasikan sistem pengawasan melalui CEISA Bea Cukai dengan Kementerian Perdagangan di dalam rangka untuk menjamin kelancaran arus barang dan menekan biaya logistik. Untuk semester kedua, Pak Menko, kami akan terus memonitor pelaksanaan APBN. APBN akan terus dioptimalkan di dalam menjaga momentum pertumbuhan. Tentu salah satu kepastian adalah penurunan tarif dari 32 menjadi 19% dari Amerika Serikat. Kemudian APBN akan melakukan counter cyclical di semester kedua. Kita akan melihat nanti penyerapan dari MBG, akan ada 30.000 lagi dapur dibangun, sekolah rakyat 200 akan terrealisir, FLPP 350.000 hunian layak, serta tadi KUR untuk kontraktor dan UMKM dan juga untuk dari sisi demand-nya. PPN DTP yaitu PPN untuk rumah komersial yang selama ini telah diberikan akan diteruskan sampai dengan akhir tahun, diperkirakan akan ada 32.000 unit rumah komersial yang akan menikmati PPN DTP hingga 2 miliar rupiah. Kita juga akan terus mendorong penyaluran kredit usaha rakyat, diperkirakan semester 2 287,8 triliun akan tersalurkan, dan Pak Menko bersama kami semuanya sedang menggodok untuk stimulus di sekitar liburan Nataru. Ini akan dilakukan juga nanti, semoga bisa diumumkan lebih cepat sehingga masyarakat bisa melakukan planning untuk perjalanan
pada akhir tahun. Koperasi Merah Putih juga diperkirakan akan mulai beroperasi. Kami akan terus mendukung melalui penempatan dana di bank perbankan dan juga investasi di kawasan ekonomi khusus yang diharapkan akan tidak hanya mendorong growth tapi juga mentransformasikan ekonomi Indonesia. APBN pada paruh kedua semester kedua ini masih ada 2.121 triliun yang rencananya akan dibelanjakan dalam 6 bulan. Tentu kita tetap melihat kualitas belanja harus tetap baik, tata kelola menjadi baik dan tidak ada korupsi sehingga angka 2.121 triliun benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mungkin untuk penutup bahwa World Economic Outlook dari IMF untuk tahun 2025 ini agak direvisi ke atas dari 2,8 ke 3%. Ini juga mungkin dengan perbaikan outlook dari perekonomian kita di kuartal ke-3 dan ke-4 sambil terus menjaga momentum kuartal kedua yang sangat baik ini diharapkan akan bisa memberikan optimisme dari perekonomian Indonesia di dalam menghadapi kondisi yang memang masih cukup menantang secara global.